Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Rizky Ilahi dengan UTM 24781048 dari kelas manajemen tingkat 3D. Di sini saya akan mempraktekkan OSPF. Yang pertama, di sini kita menggunakan masukkan 2 router dan 2 PC. Di sini kita ganti dulu namanya. Kemudian kita hubungkan dari router 1 ke router 2. Lalu dari router 1 ke PC 1. Dari router 2 ke PC 2. Nah, selanjutnya kita di sini buat catatan untuk IP address-nya. Untuk router 1 yaitu 10.10.10.1/24 dan untuk router 2 yaitu 10.10.10.2/24. Lalu untuk mengarah ke PC-nya 192.168.1.1/24. Satu lagi 192.168.1.2/24. Selanjutnya di PC 1 192.168.1.2. Selanjutnya di PC 2 192.168.1.2. Ada kesalahan di sini, saya ganti dulu. Selanjutnya kita konfigurasikan router 1 dan router 2. Kita klik titik 0, enable T, terus INT FA 00, lalu no shutdown, lalu kita masukin IP address-nya yaitu 10.10.10.1, lalu 255.255.255.0, lalu INT FA01, lalu no shutdown, lalu kita masukin IP address-nya satu sembilan dua satu enam delapan 1.1, lalu 25
no enable lalu masukkan, lalu kita masukin IP address-nya 10 lalu ke FA 01 kita masukkan lagi, masukin IP address-nya, lalu 192.168.2.1, lalu 255 gitu. Nah, di sini udah konfigurasi router 1 dan router 2. Selanjutnya kita konfigurasi PC-nya. Ke desktop, IV configuration, lalu masukin IP-nya 192.168.1.2. subnet mask-nya udah ada, lalu gateway-nya 192.168.1.1 udah, lalu ke PC2 desktop, IP configuration, masukin IP-nya 192.168.2.2, subnet mask-nya, lalu gateway-nya 192.168.2.1. Nah, di sini udah selesai untuk membuat topologi dua router. Sini juga udah selesai konfigurasi router 1 dan router 2, PC 1 dan juga PC 2. Nah, selanjutnya konsep dynamic routing itu semuanya sama. Intinya akan mengupload test connected network masing-masing. Nah, di sini router 1 harus punya 2 connect. Jadi kita tambahkan C10 10.10/24 itu untuk FA00. Kemudian C 192.168.1.0/24 itu ada di FA01. Nah, di router 2 seharusnya juga punya 2 connect network. Ini kita tambahkan juga C 10 10/24 untuk FA00. Lalu networknya
/24. Sekarang kita akan konfigurasikan. Dan selanjutnya kita exit, lalu ketik router OSPF, lalu tanda tanya. Nah, di sini ada proses ID-nya, lalu kita router OSPF1, lalu kita enter. Nah, di sini kita ketik network 10 tanda tanya. Nah, di sini kita perlu menambahkan wildcard atau wildcard mask. Wildcard mask itu adalah kebalikan dari subnet mask. Nah, wildcard mask itu ada 255, 255, 255, 255. Nah, kalau kita mau cari wildcard masknya, itu dikurangi dengan subnet mask. Jadi untuk /24 wildcard masknya itu adalah 000255. Nah, lalu kita masukkan kita pakai tanda tanya dulu. Nah, di sini kita perlu membutuhkan kayak area, terus tanda tanya lagi. Nah, di sini untuk areanya itu bisa dimulai dari 0 sampai 42 panjang ya. Lalu kita di sini menggunakan area 0. Enter. Di sini udah berhasil. Nah, selanjutnya kita advertise network yang mengarah ke PC1, yaitu 192.168.1.0.0.0.055 di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke router 2. Nah, selanjutnya kita ke router 2. Di sini kita enable lalu router OSPF. Nah, lalu router OSPF 2 network 255 area 0. Nah, selanjutnya yang mengarah ke PC2. Nah,
Nah, di sini sudah berhasil. Untuk memastikan kita bisa mengirimkan komen to show IP OSPF. Nah, sudah. Begitu kita cek tabel routingnya. Itu to show route. Nah, selanjutnya to show IP routes. Nah, sini sudah berhasil juga. Untuk itu 192.168.1.0/24 itu network dari PC1. Nah, selanjutnya di sini kita akan tambahkan satu router lagi. Sini, lalu satu PC lagi. Bisa kita hubungkan dari router 2 ke router 3, tapi sebelum kita hubungkan, kita harus menambahkan interface dari router 2. Nah, di sini kita bisa ke vertikal, terus kita matikan dulu, lalu kita tambahkan NN1. Sini sudah ditambahkan, lalu kita nyalakan lagi. Sudah nyala. Di sini kita masuk ke sel A, lalu sudah jalan. Kita bisa ketik nah, bisa kita hubungkan dari router 2 ke router 3, lalu dari router 3 ke PC 3. Nah, di sini kita buat IP-nya lagi. Nah, ini IP-nya itu 10.20.21/30. Nah, tadi kan /24, sekarang kita ganti /30. Nah, untuk router 3 nya ini 10.20.22/30 juga. Lalu untuk mengarah ke PC1 itu 192.168.3.1/24. Nah, untuk PC-nya 192.168.3.2/24. Nah, lalu kita konfigurasikan dulu router 2. Sini kita konfigurasikan dulu. Nah, di sini kita konfigurasikan dulu router 2-nya. Lalu
INT FA10 lalu no shutdown, kita enter, lalu kita masukin IP address-nya 10 20.20.1 dan subnet masknya /30 itu adalah 255.255.252. Lalu kita enter. Di sini sudah. Lalu kita ke router 3. Di sini enable config, lalu INT FA00, lalu no shutdown. Lalu kita enter, lalu kita masukin IP address-nya 10 20 22, lalu subnet masknya 255.252. Lalu kita enter lagi, ketik enterprise FA01, lalu kita no shutdown, lalu masukin IP-nya 192.168.3.1. Ini IP isinya ya. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Sini sudah hijau, lalu kita isi 3 ke desktop, IP configuration, masukin IP-nya 192.168.3.2. Lalu subnet masknya 192.168.3.2. Selanjutnya gateway-nya 192.168.3.1. Sudah. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, di sini kita perlu menambahkan IP dari router 2. Jadi, di sini connected network-nya yang bertambah 1. Sini bertambah 1. Nah, jadi 10 20 0/30 itu ada di FA10. Dan di router 2 juga mempunyai 2 connected network. Itu kita tulis dulu. ada di FA00 dan C10
192.168.3.0/24 itu ada di FA01. Sekarang kita konfigurasikan dulu dynamic routing dari router 2. Sini. Karena kita ini dulu. Nah, di sini kita harus gunain tadi kan kita udah gunain router OSPF 2. Nah, kita nggak bisa ganti. Nah, untuk cek OSPF-nya kita ketik do show run. Nah, udah, selanjutnya kita enter lagi. Sini kan udah ada tuh ini nih router OSPF 2. Nah, jadi kita harus pakai itu terus. Nah, selanjutnya habis itu langsung kita ketik router OSPF 2. Nah, selanjutnya bisa untuk hypertext network yang sudah ditambahkan. Jadi kita ketik network 10.20. Nah, di sini kita perlu wildcard bits. Kita tadi menggunakan prefix /30. Subnet masknya 255, 255, 255, 252. Untuk mencari wildcard bitsnya itu 255, 255, 255, 255 dikurangi subnet mask. Jadi untuk /30 itu wildcard bitsnya adalah 0, 0, 0, 3. Lalu kita tambahkan area 0. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah selesai. Lanjut kita ke router 3. Pertama kita ketik n, lalu config. Nah, di sini kita terserah mau gunain apa aja. Maksudnya router OSPF. Nah, di sini serah apa aja, aku gunain 3 ya. Lalu kita enter. Lanjut advertise networknya, network 10, 20, 0, lalu kita masukin subnet masknya 0, maksudnya wildcard bits 3, area 0. Lalu habis itu kita enter. Lalu untuk posisi 3 kita ketik network 192.168.3.0. Maaf, 192.168.3.0.
kita tambahin area 0 ya. Lalu kita enter. Maaf, invalid. Oh maaf, network. Di sini kita lupa mengetik networknya. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba cek dari di router. Kita coba cek do show IP route. Show IP route. Nah, sini sudah ada yang kita masukin tadi. Sekarang router 1 memiliki routing menuju PC 3. Selanjutnya kita PC 2. Do show IP route. Nah, di sini juga sama ya. Ya, lalu PC 3 do show IP route. Nah, di sini juga sama. Selanjutnya kita kirimkan pesan dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu dari PC 2 ke PC 3 ya file, terus kita coba lagi sekali lagi baru dia sukses. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi satu PC di topologi kita. Dan maksudnya satu router dan satu PC lagi. Nah, nanti router 4 ini akan terhubung ke router 3. Jadi tambahkan lagi interface-nya, physical, kita matikan dulu, lalu NM1FE TX kita hidupin lagi. Nah, di sini udah bisa kita hubungkan. Kita hubungkan dulu. Nah, untuk IP-nya di sini kita baca lagi. IP router 3-nya di sini 10 30 1/30. Nah, lalu IP di router 4-nya 10 30 2/30. Lalu yang mengarah ke PC 192.168.4.1
124, lalu divisinya 192.168.4.2/24. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di router 3 dulu ya. Nah, sini kita ketik n lalu int fa10 lalu shutdown, lalu kita masukin IP-nya itu 10 10 10 30 31, lalu subnet masknya 255 252, lalu kita enter. Nah, di sini udah, lalu kita ke router 4 config CLA, maaf. Di sini kita ketik no, lalu n t lalu int fa 0/0 lalu no shutdown, lalu masukin IP-nya 10 30 1, subnet masknya 255 252. Maaf, ini salah, seharusnya 3. Selanjutnya kita maaf, 2 nih, maaf, di sini ada kesalahan. Sini seharusnya 2. Nah, lalu kita masukin lagi enterprise FA01, lalu kita enter, no shutdown, lalu masukin IP-nya 10 maaf 192.168.4.1, lalu subnet masknya 255 255. Nah, di sini sudah terhubung, lalu kita divisinya masukin di desktop configuration 192.168.4.2, dan subnet masknya sudah ada sendiri, lalu gateway-nya 192.168.4.1. Nah, di sini catatannya kita tambah karena tadi kita tambah IP di router 3. C 10 10 10 30 30 0/30 itu ada di FA10, lalu di router 4 itu kita buat juga C 10 30 0/30
itu ada di FA00. Lalu selanjutnya C 192.168.1/24 itu ada di FA01. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan dulu di router 3. Nah, di sini kita ketik SPNT FA10, lalu enter. Nah, di sini kita masukin router OSPF 3, lalu networknya 10.30.30.30.0, lalu masukin ini 10.03, lalu area 0. Nah, di sini router 3 berhasil, lalu kita ke router 4. Sini kita pin dulu, oke, lalu FA00, lalu kita sini bebas mau pakai router OSPF berapa, kita pakai 4 aja. Lalu kita masukin networknya 10.10.30, 10.30.30.0, lalu 3 area 0, lalu yang mengarah ke PC 4 192.168.8 192.168.4.0, lalu masukin subnetnya 255, lalu area 0, lalu kita enter. Oh maaf, saya lupa. Nah, di sini sudah berhasil, sudah selesai konfigurasi dynamic routingnya. Nah, sekarang kita cek di router 1. Nah, selanjutnya kita coba di router 2. Nah, di sini sudah bisa, berarti sudah berhasil ya. Lalu selanjutnya di sini kita akan menambahkan VLAN di topologi kita. Nah, di sini kita tambahkan satu switch. Kita gunain yang 2960, maaf. Di sini kita tambahkan satu. Nah, kemudian lalu kita tambahkan 2 PC. Satu PC ke VLAN 5 dan satu PC lagi ke VLAN 6. Nah, kita hubungkan switch. Kita hubungkan dulu dari router. Nah, nanti kita hubungkan switch ke router 4. Nah, di sini kita ke router 4 dulu, ke physical, terus matiin routernya, lalu kita tambahin NE
NM 1 FE DX ini masukin, lalu kita nyalain lagi. Nah, sekarang udah bisa terhubung. Sekarang kita hubungkan router 4 ke switchnya. Nah, lalu dari switch ke VLAN 5, dari switch ke VLAN 6. Nah, di sini sudah terhubung. Sekarang kita konfigurasikan VLAN di switch. Nah, nanti PC5 masuk ke VLAN 5 dan PC6 masuk ke VLAN 6. Di sini kita masuk dulu CLE. Nah, di sini kita ketik enable Alt lalu VLAN 5, VLAN 6, lalu execute. Nah, habis di execute tadi kita ini INT FA 02. Nah, FA02 ini itu mengarah ke PC5. FA02 ini akan masuk ke PC5, ke VLAN 5 maksudnya. Lalu swim mode access, lalu enter. Nah, di sini kita swim mode, maaf, access VLAN 5. Nah, di sini udah berhasil. Lalu ke VLAN 6. Nah, untuk ke PC 6 itu FA03. FA03 itu akan masuk ke VLAN 6. Jadi di sini kita INT FA03 swim mode ACC, lalu swim mode ACC VLAN 6. Nah, di sini kita udah berhasil ya. Lalu kita ke konfigurasi enterprise yang mengarah ke router FA01. Nah, di sini kita ketik INT FA01, lalu kita enter mode root. Nah, di sini udah berhasil. Selanjutnya kita konfigurasi sub enterprise router 4 untuk VLAN 5 dan VLAN 6. Di sini kita ke router 4. Di sini kita ke router 4. Enable. Lalu kita buat sub enterprise untuk VLAN 5 dulu. INT 1.5, lalu kita enter. Nah, di sini kita ketik enter lalu kita enter, kita masukin IP-nya 192.168.1.255.255.255.0. Nah, untuk VLAN 6 INT FA16
lalu 255. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita konfigurasi IP di PC5 dan di PC6. Desktop, IP configuration 192.168.5.2, lalu gateway-nya 192.168.5.1. Di VLAN 5 udah, selanjutnya VLAN 6. Desktop, IP configuration, IP-nya 192.168.6.2, lalu gateway-nya 192.168.6.1. Nah, sekarang konfigurasi VLAN sudah berhasil. Di sini kita coba cek. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki 2 routing connector baru. Kita tambahin dulu. Cek 192.168.5.0/24. Itu ada di FA 10.5, lalu 192.168.6.0/24 itu ada di FA 1.10.6. Nah, di router 4 ada konfig baru, berarti kita harus menambahkan konfigurasi di router 4. Kita ke router 4. Di sini kita router 4, enable lalu kita masukin router OSPF 4. Nah, di sini udah. Lalu kita advertise VLAN 5 dan VLAN 6. Network 192.168.5.0, lalu 0.0.255 area 0. Kita enter. Sini sudah. Lalu network VLAN 6. Selanjutnya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita cek di router 3. Nah, di sini udah ada, berarti sudah bisa terhubung. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.